Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila asyrafin nabiyyina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa ahli baitihi al-kiram wa ila arwahi ikhwanihi min al-anbiya'i wal mursalin was sahabati wat tabi'in wal awliya'i as-salihin wal ulama'i al-'amilin wal malaikati al-muqarrabin والمجاهدين في سبيل رب العالمين وإلى المصنفين المخلصين ونخص خصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والإمام أحمد الرفاعي الكبير وسلسلة رجال الطريقة الرفاعية وسلسلة رجال الطريقة القادرية وسلسلة رجال الطريقة النكشبندية وسلسلة رجال الطريقة العلوية وإلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وأساتذتنا وأساتذة أساتذتنا ونخص خصوصا إلى شيخ مشايخنا الشيخ عبد الله الهرري والشيخ نزار حلبي والشيخ محمد هاشم أشعري الشيخ عبد الوهاب حسب الله الشيخ بصري شنصوري والشيخ عبد العزيز مشكوري الشيخ عبد المهيمن نور وسائر مشايخنا وأساتذتنا ونخص خصوصا إلى أولادنا بنية أن يجعلهم الله الصالحين والصالحات وإلى من فتح ونشر الإسلام في هذه القرية وإلى مؤلف هذا الكتاب وبنية التوفيق والتيسير وبنية قضاء جميع الحاجات والديون وبنية الشفاء والنصر على الأعداء وقبول الدعاء ونيل كل سول ورؤية الرسول وشفاعة الرسول ومرافقة الرسول في الآخرة ولرضاء الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وثبتني على الإيمان اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد, soal jawab nomor 41. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi amdadihi wa afadha alaina min barakatihi amin. Sebutkan dalil dibolehkannya peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jawab, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waf'alul khaira la'allakum tuflihun." Dan lakukanlah kebaikan supaya kalian beruntung. Quran surat Al-Hajj ayat 77. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sanna fil Islami sunnatan hasanatan falahu ajruha." Rawahu Muslim. Barang siapa memulai atau merintis dalam Islam perbuatan yang baik, maka akan memperoleh pahalanya. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadirin, hadirat, rahimakumullah, kita telah sampai pada soal jawab nomor 41. Dari 51 soal jawab yang kita kaji di dalam kitab Aqidah Umat Islam, yang merupakan terjemahan dari kitab kecil yang berjudul dalam bahasa Arab Aqidatul Muslimin, yang telah direkomendasikan oleh Jami'atul Azhar. Al-Azhar University merekomendasikan buku ini, kitab ini, untuk diajarkan di lembaga-lembaga pendidikan di seluruh dunia. Apa dalil? Mad dalilu ala jawazil ihtifali bil maulidin nabawiyyi syarif. Apa dalil dibolehkannya peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam?
Di dalam buku kecil ini disebutkan dua dalil. Yang pertama adalah waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Ini adalah dalil umum, karena dalil itu ada dua. Ada dalil yang sifatnya umum dan ada dalil yang sifatnya khusus. Para ulama, kalau kita cermati dengan seksama, cara mereka di dalam berdalil, di dalam masalah apa saja, itu mereka tidak hanya menyebutkan dalil-dalil secara khusus ya sebagai pedoman bagi kita untuk menguatkan satu permasalahan. Ya, atau ketika mereka berdalil dengan sebuah dalil yang mereka lakukan, ada kalanya berdalil dengan menggunakan dalil yang umum dan ada kalanya mereka berdalil dengan menggunakan dalil yang khusus. Ya, dalil khusus itu artinya dalil yang secara eksplisit berbicara mengenai permasalahan yang sedang dibahas. Dalil umum ini kalau kita cermati cara berdalil para ulama, mereka juga terbiasa menggunakan dalil-dalil yang sifatnya umum. Dalil yang sifatnya umum itu artinya dalil yang walaupun secara khusus tidak secara eksplisit menyebutkan satu permasalahan, tetapi permasalahan tersebut tercakup di dalam dalil yang sifatnya umum ini. Di antara dalil yang sifatnya umum adalah waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Ayat ini sama sekali tidak menyebut kebolehan peringatan Maulid Nabi secara khusus. Tetapi ayat ini menjelaskan kepada kita dan memerintahkan kepada kita untuk melakukan kebaikan agar kita beruntung. Peringatan Maulid Nabi kalau kita lihat di lapangan, peringatan Maulid Nabi secara umum, susunan acaranya adalah membaca ayat Al-Quran, membaca sholawat kepada baginda Rasulullah, sedekah, karena orang-orang biasanya ketika berkumpul untuk merayakan Maulid di satu tempat, mereka membawa makanan, diniatkan oleh mereka sebagai sedekah untuk tetangga, sedekah untuk orang yang hadir di dalam acara Maulid itu. Kemudian mereka juga mendengarkan pelajaran-pelajaran terkait dengan ilmu agama. Disebutkan biografi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar orang-orang yang hadir kecintaan mereka kepada baginda Rasulullah semakin kuat, semakin kokoh dan diakhiri dengan doa. Rangkaian acara Maulid biasanya adalah seperti ini. Dan ini semuanya adalah kebaikan. Karena ini semuanya adalah kebaikan, maka kita lakukan sesuai dengan perintah Allah di dalam Al-Quran, waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Kemudian ada dalil juga yang biasa dikemukakan oleh para ulama untuk menyatakan bahwa memperingati hari lahir baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dibolehkan di dalam Islam, bahkan dianjurkan. Salah satu dalil yang biasa dikemukakan oleh para ulama adalah hadis riwayat Imam Muslim. Dalam kitab Sahih Muslim, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang kenapa beliau berpuasa di hari Senin, beliau mengatakan apa? Dzaka yaumun wulidtu fihi. Hari Senin itu adalah hari di mana aku dilahirkan. Rasulullah ingin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas hari dilahirkannya beliau. Ya. Beliau berpuasa di hari Senin sebagai rasa syukur beliau kepada Allah Subhanahu wa taala karena beliau dilahirkan di hari itu. Nah, kita sebagai umat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, paling tidak ada dua hal yang mendorong kita, memotivasi kita, menyemangati kita di dalam melakukan perayaan Maulid Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah bentuk syukur kita kepada Allah atas dilahirkannya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah rahmat kepada kita semuanya. Beliau adalah rahmat teragung yang Allah hadiahkan, Allah persembahkan kepada kita. Sebagaimana disabdakan sendiri oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menyatakan, Innama ana rahmatun muhdatun. Innama ana rahmatun muhdah.
aku ini, kata baginda Rasulullah di dalam sebuah hadis, tiada lain kecuali rahmat yang Allah anugerahkan kepada kalian semua. Beliau adalah rahmat bagi kita semuanya. Bahkan rahmat teragung bagi kita semuanya. Kenapa beliau adalah rahmat teragung yang Allah persembahkan, yang Allah hadiahkan, yang Allah anugerahkan kepada kita semua? Karena dengan sebab beliau kita mengenal Allah. Dengan sebab beliau kita mengenal Islam. Dengan sebab beliau kita mengenal halal dan haram. Dengan sebab beliau kita mengetahui apa saja hal-hal yang akan menyelamatkan kita di akhirat kelak. Dengan sebab beliau kita bisa melakukan berbagai kewajiban dan meninggalkan perkara-perkara yang dilarang dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang memotivasi kita, yang melatar belakangi kita, kenapa kita merayakan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena itu adalah bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga ini adalah sebagai pelajaran bagi generasi-generasi setelah kita. Kalau kita tidak merayakan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka bisa jadi generasi-generasi setelah kita akan tidak lagi mengetahui siapa nabi mereka. Wal'iyadzubillahi ta'ala. Tidak akan lagi ada momen-momen perayaan, momen-momen peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menggugah dan menumbuhkan kecintaan pada generasi-generasi setelah kita. Kalau tidak ada lagi momen-momen seperti itu, bisa jadi nabi kita akan dilupakan oleh generasi setelah kita. Oleh karena itu, walaupun ini dilakukan 1 tahun sekali, tetapi paling tidak ini menjadi sebuah waktu yang tepat untuk mengenalkan sejarah hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada generasi-generasi setelah kita, sejarah hidup Nabi Muhammad yang penuh dengan perjuangan itu, yang penuh dengan pengorbanan itu, kita beritahukan, kita kenalkan, kita ajarkan hal itu kepada generasi setelah kita, sehingga tumbuh kecintaan di hati mereka kepada Rasul mereka, kepada Nabi mereka. Kemudian peringatan Maulid Nabi, ini jelas adalah salah satu bid'ah yang baik, salah satu bid'ah yang hasanah. Pada masa Rasulullah tidak pernah dilakukan. Pada masa sahabat juga tidak pernah ada satupun sahabat yang melakukannya. Pada masa tabi'in juga tidak pernah dilakukan. Peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dilakukan pertama kali di awal abad ke-7 Hijriah. Di awal abad ke-7 Hijriah oleh seorang raja yang bertakwa, yang pemberani, yang sunni, ahlu sunnah wal jamaah. Beliau adalah penguasa Irbil. Irbil itu salah satu daerah di Irak yang bernama Al-Muzaffar. Sultan itu, raja itu bernama Al-Muzaffar. Raja Al-Muzaffar atau Muzaffaruddin. Kemudian pada saat itu dihadiri oleh para ulama. Dan apa yang beliau lakukan ini diketahui juga oleh para ulama yang hidup di daerah-daerah yang lain. Para ulama tafsir, para ulama hadis, para ulama fiqih, para ulama usul fiqih, para ulama di berbagai fan, di berbagai disiplin keilmuan. Mereka mengetahui. Bahkan ada sebagian di antara mereka yang hadir pada perayaan-perayaan Maulid yang diadakan oleh Raja Al-Muzaffar, dan mereka istahsanu, mereka menilai bahwa hal itu baik. Tidak ada satupun di antara mereka yang mengingkari. Pada saat itu tidak ada satupun ulama yang menyatakan bahwa perayaan Maulid Nabi adalah bid'ah yang dolalah, bid'ah yang sesat yang mengantarkan seseorang kepada neraka. Kemudian disebutkan dalil juga di dalam hadis ini, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha. Hadis riwayat Imam Muslim. Jika dikatakan yang dimaksud man sanna fil islami adalah man sanna fi hayati. Man sanna fi hayati Rasulillah. Barang siapa yang merintis sebuah kebaikan pada masa Rasulullah. Adapun setelah masa Rasulullah tidak boleh siapapun untuk merintis sebuah kebaikan. Karena agama ini telah sempurna, kata orang-orang Wahabi yang mengharamkan, yang membid'ah dolalahkan
perayaan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kita jawab bahwa la tathbutul khususiyyatu illa bidalil. Pengkhususan seperti itu haruslah dengan dalil. Ya, pengkhususan bahwa merintis kebaikan di masa Rasulullah boleh, sedangkan merintis kebaikan setelah masa Rasulullah tidak boleh. Ini pengkhususan seperti itu haruslah dengan dalil. Dan mereka tidak punya dalil untuk melakukan pengkhususan itu. Apa yang dikatakan oleh baginda Rasulullah di dalam hadis ini? Baginda Rasulullah mengatakan, man sanna fil islami. Barang siapa yang merintis kebaikan dalam Islam. Rasulullah tidak mengatakan man sanna fi hayati sunnatan hasanatan. Barang siapa yang merintis kebaikan di masa hidupku. Rasulullah tidak mengatakan seperti itu. Rasulullah juga tidak mengatakan man amila amalan ana amiltuhu fa ahyahu. Barang siapa yang melakukan sebuah perbuatan baik yang pernah aku lakukan, lalu dia menghidupkan kembali setelah wafatku. Rasulullah tidak mengatakan seperti itu. Tetapi yang dikatakan oleh Rasulullah, man sanna fil islami. Barang siapa yang merintis sebuah kebaikan di dalam Islam. Di dalam Islam itu artinya apa? Pada masa Rasulullah masih hidup, pada masa Rasulullah setelah meninggal, sepeninggal Rasulullah, ketika Rasulullah masih hidup, pada masa sahabat, pada masa tabi'in, di awal abad ke-7, di abad ke-15 ini misalkan. Itu semuanya adalah masa Islam. Jadi tidak ada sama sekali pengkhususan keterangan bahwa yang dimaksud fil Islam itu hanyalah pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian jika orang Wahabi mengatakan bahwa sebab wurudnya hadis ini, sebab disabdakannya hadis ini adalah terkait dengan sebab khusus ketika itu, dan ini sudah kita jelaskan dulu ketika kita membahas tentang masalah bid'ah. Kita jawab bahwa al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sababi. Yang menjadi patokan itu adalah keumuman lafadznya, bukan kekhususan sebabnya. Sebab yang melatar belakangi kenapa Rasulullah menyabdakan hadis ini memang sebab tertentu, ya. Tetapi yang dijadikan patokan oleh para ulama itu bukan dilihat sebabnya, tetapi dilihat lafadznya. Rasulullah menyabdakan ini, man sanna fil islami sunnatan hasanatan, inilah yang menjadi pedoman kita. Bahwa yang menjadi patokan itu adalah keumuman lafadznya. Ya, keumuman lafadz hadis ini bukan kekhususan sebabnya. Nah, kemudian ada beberapa poin yang penting sekali untuk kita sampaikan. Mumpung kita membahas tentang masalah Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa kitab yang dinisbatkan kepada beberapa orang ulama. Di antaranya adalah kitab yang berjudul Maulidul Arus, yang katanya dikarang oleh Al-Hafidh Ibnul Jauzi. Nah, ini adalah sebuah kebohongan. Buku ini, di dalamnya ada keterangan-keterangan yang sangat bertentangan dengan apa yang dijelaskan oleh para ulama ahli sunnati wal jamaah. Oleh karena itu, buku ini tidak mungkin dikarang oleh seorang tokoh besar di dalam ahli sunnati wal jamaah yang selalu memperjuangkan kebenaran akidah ahli sunnati wal jamaah, yaitu Al-Hafidh Ibnu Al-Jauzi. Kitab itu bukanlah karangan beliau, hanya dinisbatkan kepada beliau secara dusta. Sejatinya buku itu, kitab itu bukanlah karangan beliau. Kemudian yang kedua adalah saya ingin memperingatkan kepada kita semuanya untuk tidak mempercayai mimpi yang dinisbatkan kepada Al-Abbas, paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa beliau bermimpi Abu Lahab diringankan siksanya setiap hari Senin, karena Abu Lahab pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir ke muka bumi ini, saking gembiranya beliau atas kelahiran keponakan beliau, anak dari saudara beliau, Abdullah, ya, yang kemudian diberi nama Muhammad. Beliau punya saudara namanya Abdullah. Abdullah ini adalah ayahanda dari Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Berarti Nabi kita, Nabi Muhammad adalah keponakan dari Abu Lahab. Saking gembiranya mendengar bahwa keponakannya lahir, pada hari itu, pada saat Rasulullah lahir, di hari kelahiran Rasulullah, beliau memerdekakan budaknya yang bernama Thuwaibah. Karena gembiranya Abu Lahab atas kelahiran Rasulullah, maka di dalam mimpi itu katanya Al-Abbas, paman baginda Rasulullah yang lain, bermimpi Abu Lahab diringankan siksanya pada setiap hari Senin. Ini adalah sesuatu yang bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran, ya, bertentangan dengan hadis-hadis Rasulullah, bertentangan dengan ijma' para ulama. Di dalam beberapa ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menegaskan tidak akan meringankan siksa orang-orang kafir, baik di alam barzakh maupun di alam akhirat. Ada beberapa ayat, ya, tidak hanya satu ayat. Ada ayat-ayat yang bisa kita kutip. Di antaranya adalah surat Al-Baqarah ayat 86. Fala yukhaffafu anhumul azab. Kemudian surat Al-Baqarah ayat 162. La yukhaffafu anhumul azab. Surat Ali Imran ayat 88. La yukhaffafu anhumul azab. Surat An-Nahl ayat 85. Fala yukhaffafu anhum. Kemudian surat Fatir ayat 36. Wala yukhaffafu anhum min azabiha. Beberapa ayat ini, beberapa ayat yang kami kutip tadi, semuanya menjelaskan kepada kita bahwa siksa orang-orang kafir itu tidak akan diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun azab mereka, sebagian azab, ya, atau azab yang ditimpakan kepada sebagian orang kafir itu lebih ringan daripada yang lain, tetapi azab itu tidak akan diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada azab yang semuanya pedih, azab yang Allah timpakan kepada orang-orang kafir, tetapi kadar azab itu memang ada yang, ya, secara kadar ada yang lebih berat daripada yang lain, ada yang lebih ringan daripada yang lain. Tetapi bukan berarti azab itu lalu diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini kita bisa mengutip apa yang misalkan diterangkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari, juz 15, halaman 287, 288, 287 dan 288. Beliau mengatakan apa? Lakinnahu mukhalifun li dhahiril Qur'an. Tetapi mimpi itu bertentangan dengan zahir Al-Qur'an. Ya. Al-Hafidh Ibnu Hajar mengatakan bahwa mimpi itu bertentangan dengan zahir Al-Quran. Seandainya mimpi itu benar, maka itu hanyalah sebuah mimpi. Ya. Kita harus lebih mengedepankan dalil, ya, daripada mimpi. Mimpi kalau bertentangan dengan dalil, maka kita buang. Seandainya Al-Abbas, paman Rasulullah, betul-betul bermimpi mengenai hal itu, maka ini hanyalah sekedar mimpi, dan mimpi jika bertentangan dengan dalil, maka kita harus mengedepankan dalil dan mengabaikan mimpi itu. Qala Allah Ta'ala, masih kutipan dari Ibnu Hajar Al-Asqalani, seorang pakar hadis kenamaan. Beliau mengatakan, mimpi itu bertentangan dengan zahir beberapa ayat Al-Quran. Di antaranya adalah وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Dan kami akan perlihatkan kepada orang-orang kafir mengenai apa yang mereka lakukan. فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Dan kami menjadikan apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir itu bagaikan debu yang berterbangan. Artinya apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir itu sama sekali tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ujiba, masih menurut kutipan dari Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Wa ujiba awalan bi annal khabara mursal. Dijawab, ya, mengenai hal itu, beliau menyampaikan sebuah jawaban. Yang pertama adalah bahwa khabar
khobar dari Al-Abbas itu mursal. Ya, artinya ada rawi yang tidak disebutkan. Ada perawi yang mengabarkan mimpi Abbas itu yang tidak disebutkan. Ada keterputusan sanad. Arsalahu Urwah. Urwah memursalkan hari itu, memursalkan khobar itu, walam yadhkur man haddatsahu bihi. Dan dia tidak menyebutkan siapa orang yang mengabarkan hal itu kepadanya. Wa ala taqdiri an yakuna mausulan. Seandainya sanatnya bersambung, falladzi fil khabari ru'ya manam. Maka yang ada dalam khobar itu adalah hanya mimpi. Fala hujjata fihi, maka tidak bisa dijadikan dalil. Wala'alla alladzi ra'aha lam yakun idzaka aslama ba'du. Dan mungkin orang yang bermimpi yaitu Al-Abbas, ya, yaitu Al-Abbas, pada saat itu beliau belum masuk ke dalam agama Islam. Fala yuhtajju bihi, maka hal itu tidak bisa dijadikan dalil. Pertama, itu hanya mimpi. Yang kedua, wala'alla, barangkali. Ya, beliau tidak memastikan. Barangkali, dan ini kemungkinan besar. Pada saat mimpi itu, Al-Abbas belum masuk ke dalam agama Islam, maka mimpi itu memang betul-betul tidak bisa dijadikan dalil. Wa amma Iyadun faqala, Al-Qadhi Iyad mengatakan apa? Inna aqdal ijma'u, ijma' telah menyatakan ala annal kuffara, bahwa orang-orang kafir la tanfa'uhum a'maluhum, amal-amal mereka tidak bermanfaat bagi mereka, wala yuthabuna 'alaiha bina'imin, dan tidak diganjar dengan apa yang mereka lakukan, tidak akan dibalas dengan kenikmatan, wala takhfifi 'adzabin, dan tidak akan dibalas dengan peringanan siksa. Wa in kana ba'dhum ashadda 'adzaban min ba'd, meskipun siksa sebagian orang kafir itu lebih dahsyat, ya, lebih pedih dibandingkan dengan sebagian orang kafir yang lain. Jadi apa yang dilakukan oleh orang kafir itu tidak akan diganjar dengan kenikmatan di alam barzakh maupun kenikmatan di alam akhirat. Juga tidak akan diganjar dengan peringanan siksa di alam barzakh maupun di alam akhirat. Abu Lahab ketika memerdekakan budak, ya, budaknya yang bernama Thuwaibah, karena gembira mendengar kelahiran baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu tentu adalah kalau seandainya dilakukan oleh seorang Muslim itu adalah sebuah kebaikan. Tetapi karena yang melakukan itu adalah orang kafir, maka hal itu tidak bermanfaat baginya. Karena syarat diterimanya amal kebaikan adalah al-iman. Masih dari perkataan Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, wa qala Ibnul Munayyir fil Hasyiyah, huna qadiyatani ihdahuma muhal. Di sini ada dua permasalahan. Salah satunya itu muhal. Wahia i'tibaru, mustahil, ya. Wahia i'tibaru ta'atil kafiri ma'a kufrih, yaitu menyatakan, ya, salah satu permasalahan itu menyatakan bahwa ketaatan orang kafir selama dia masih dalam kekufuran itu diberi ganjaran. Nah, ini yang tidak mungkin. Lianna syaratat ta'ati an taqa'a biqasdin sahih. Karena syarat ketaatan itu apabila dilakukan dengan niat yang benar. Wa hadza mafqudun minal kafir, dan niat yang benar itu tidak ada pada diri orang yang kafir. Ats-tsaniyatu, yang kedua, itsabatul kafiri ala ba'dil a'mali tafaddulan minallah. Yang kedua adalah memberikan pahala bagi orang kafir atas sebagian perbuatan sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, wa hadza la yuhiluhul aqlu, dan ini bertentangan dengan akal. Faidza, dan ini dianggap mustahil oleh akal kita. Faidza taqarrara dzalika lam yakun 'idqu Abi Lahabin li Thuwaibata qurbatan mu'tabaratan. Jika hal ini telah tetap, maka ketika Abu Lahab membebaskan Thuwaibah, ya, memerdekakan Thuwaibah, maka itu bukanlah qurbah mu'tabarah, yaitu bukanlah sesuatu yang dianggap
qurbah, ya, ketaatan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kami juga ingin mengutip perkataan Al-Aini di dalam kitab Umdatul Qari. Beliau mengatakan, ya, juz 20 halaman 95. Ini juga syarah Sahih Al-Bukhari. Syarah Sahih Al-Bukhari itu yang paling terkenal adalah Fathul Bari karya Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan ada beberapa syarah Sahih Al-Bukhari yang lain. Di antaranya adalah Umdatul Qari. Beliau mengatakan, "Wa madhhabul muhaqqiqina," dan madhab yang dipegang teguh oleh para ulama muhaqqiqin, para ahli tahqiq, annal kafira, bahwa orang kafir, la yukhaffafu anhul azabu, tidak akan diringankan siksanya, bisababi hasanatihi fid dunya, dengan sebab kebaikan-kebaikan yang dia lakukan selama hidup di dunia. Bal yuwassa'u alaihi biha fi dunyahu, tetapi dia akan diberi balasan di dunia atas kebaikan yang dia lakukan di dunia. Dijadikan kaya, dijadikan sehat oleh Allah selama hidup di dunia. Ya, karena dia sering membantu orang-orang yang membutuhkan, orang kafir itu, maka dia dijadikan kaya oleh Allah di dunia. Diberi kesehatan, dihindarkan dari penyakit, dan hal-hal lain. Wa qala al-Qadhi Iyad, inna aqdal ijma'u, ijma' telah menyatakan ala annal kuffara, bahwa orang-orang kafir, la tanfa'uhum a'maluhum, amal mereka tidak bermanfaat bagi mereka, wala yuthabuna 'alaiha binaimin wala takhfifi 'adzabin, dan tidak akan diganjar, tidak akan dibalas dengan kenikmatan dan keringanan siksa. Walakin ba'dhum ashaddu 'adzaban bihasabi jaraimihim. Tetapi sebagian orang kafir itu azabnya lebih pedih dari sebagian yang lain, sesuai dengan kadar jarimah, kadar kesalahan yang mereka lakukan. Wa qala al-Kirmani, ini masih kutipan dari Al-Aini di dalam kitab Umdatul Qari. Beliau mengutip perkataan ulama lain, ulama sebelumnya yang bernama Al-Kirmani. Al-Kirmani mengatakan, la yanfa'ul kafira al-amalus shalihu, amal kebaikan itu tidak akan bermanfaat bagi orang kafir. Idzir ru'ya laysat bidalil. Beliau mengatakan apa? Idzir ru'ya laysat bidalil. Jadi mimpi itu tidak bisa dijadikan dalil. Mimpi itu bukanlah dalil. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan dari semua apa yang telah kami sebutkan tadi, kita bisa mengambil kesimpulan berdasarkan penjelasan dari para ulama yang terpercaya bahwa Abu Lahab, apa yang dia lakukan ketika memerdekakan budaknya sebagai bentuk kegembiraan atas lahirnya keponakannya, yaitu Nabi Muhammad SAW, hal itu tidaklah bermanfaat baginya. Hal itu tidaklah menjadikan dia diringankan siksanya kelak pada hari kiamat, kelak pada kehidupan akhirat. Demikian kajian kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan barokah dan membawa manfaat bagi kita semuanya. Nuhallil wa nusalli ala nabi, la ilaha illallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.